Kesamaan polinom, ini adalah video kedua dari video-video polinom atau suku banyak. Kita akan membahas soal-soal seperti ini, kesamaan polinom. Kita bahas contoh nomor 1 dulu. Diketahui kesamaan AX plus B dikalikan X plus 3 akan ekuivalen atau kesamaan ini sama dengannya 3. 2X kuadrat plus X min 15. Tentukan nilai A dan B. Ini sebetulnya secara simple tidak ada bedanya dengan sama dengan ya. Ini artinya bersesuaian. Ini bersesuaian dengan ini. Nanti kita akan lihat. Caranya bagaimana? Caranya gampang, kalikan saja. AX dikali X. Ini kan? AX dikali X, AX kuadrat. AX dikalikan 3 plus 3AX. Sekarang yang B. B dikali X, BX. B dikali 3, 6B. Ya, 3B maksudnya. Ya kan? Ini ekuivalen dengan 2X kuadrat plus X min 15. Nah, ada yang bisa kita satukan, sederhanakan. Kita sederhanakan dulu. X kuadrat, apakah ada temannya? Tidak. Berarti X kuadrat memang koefisiennya A. Kalau X itu ada 2. X itu ada 2. Maka koefisien X itu ada 2, 3A dan B. Tulis saja begini, 3A tambah B. Itu koefisien X. Itu cara menggabungkannya ya. X-nya ditulis satu kali. X-nya ditulis satu kali. Jadi yang ini tinggal ditulis 3A, yang ini tinggal ditulis plus B. Karena X-nya sudah ditulis satu kali. Digabung. Begitu. Ditambah 3B akan sama dengan 2X kuadrat plus X min 15. Nah, ditanyakan adalah nilai A dan B. Lihat aja yang berpadanan posisinya. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Koefisien dari X kuadrat yang lain adalah ini. Berarti kesimpulan kita A pasti 2. Begitu, karena kan sama-sama koefisien X kuadrat. Itu namanya posisi yang bersesuaian. Sekarang kita ingin cari B. Nah, B bisa di sini, bisa juga di sini. Sederhana, ini konstanta yang tidak ada X. Di sini ada nggak konstanta yang tidak ada X? Ada, yaitu ini. Berarti kesimpulan kita pasti 3B itu sama dengan negatif 15. Sehingga B kita dapat negatif 15 bagi 3, negatif 5. Jadi jawabannya adalah A-nya sama dengan 2. B-nya sama dengan negatif 5. Itu contoh penyelesaian dari kesamaan polinom. Contoh nomor 2, variasi lain seperti ini. Salah satu faktor dari 3X kuadrat min 13X min 10 adalah ini. Tentukanlah faktor yang lain. Ini variasi lain dari soal tadi. Faktor itu artinya adalah pengali. Misalkan 6. Faktornya berapa? 1 dan 6. Karena 1 dikali 6 adalah 6. 2 dan 3. Karena 2 kali 3 adalah 6 juga. Begitu. Nah, ini X min 5 dikalikan berapa? Yang hasilnya ini. Gitu. Nah, pengali ini disebut dengan faktor. Mulai SMP, kita pernah tahu untuk memfaktorkan. Ya, cara memfaktorkan adalah di sini ada 3 angka, ya, A, B, C. Awal, tengah, ujung. Kita akan menggunakan 3 angka ini. Ujung dengan ujung. Begitu, ya. Di sini 3X, maka kita tulis 3X dan 3X. Karena di sini 3X. Kalau di sini 2X, kita akan tulis 2X, kita akan tulis 2X. Kalau di sini X kuadrat saja, maka di sini X, di sini X. Begitu. Kalau di sini 5X, berarti 5X dan 5X. Begitu. Tapi ketika kita kalikan, 3 dikali 3, 9. Sehingga ada kelebihan. Sehingga kita netralisir dengan 1/3. Kalau di sini 5X kuadrat, di sini pasti 5X, di sini pasti 5X. Di sininya penetralisirnya adalah 1/5. Untuk menghilangkan salah satu. Nanti akan jelas. Baik, kita akan mencari 2 bilangan yang kita dapatkan dari semua bilangan yang ada di sini. Ujung dengan ujung.
3 dengan min 10 adalah negatif 30. Nah, ujung dengan ujung itu berpasangan. Sekarang yang tengah. Yang tengah itu negatif 13. Begitu. Cari bilangan yang dikalikan min 30 ditambah min 13. Jangan bingung di sini. Misalkan kita nggak tahu berapa kali berapa. Kita urut saja. 30 itu berapa kali berapa? 1 kali 30. Hasilnya kan 30 kan? Ya. Dari angka 1 dan 30 bisa nggak jadi 13? Tidak bisa, karena kalau ditambahkan 31, kalau dikurangi ini selisihnya adalah 29, bukan 13. Maka ini tidak kita pilih. Lalu, urut lagi. 30 itu 2 kali berapa? 2 kali 15. Nah, bisa nggak jadi 13? 2 dengan 15, kalau dijumlahkan 17, tapi kalau selisihnya kan 13. Bisa, berarti ini. Dua bilangan ini yang kita pakai. Jadi 2 dengan negatif 15. 2 dikali negatif 15, negatif 30. 2 dengan negatif 15, ditambahkan jadi negatif 13. Itu caranya. Kalau misalkan belum dapat, cari lagi aja. 30 itu 3 kali berapa? 3 kali 10 misalkan. Begitu. 3 kali 10, 30. Ya, bisa nggak jadi 13? Bisa. Tapi di sini negatif 30. Berarti kalau negatif 3 dengan negatif 10, negatif 13, tapi negatif 3 dikali negatif 10 adalah positif 30. Maka kita pilih 2 dan negatif 15 yang tepat. Begitu. Ya, ada negatif 30. Baik, setelah kita mendapatkan angka yang pas, ada 2, ada negatif 15, tinggal kita salin. 2 simpan di sini, negatif 15 simpan di situ. Nah, baru kita kalikan. 1/3 mau dikalikan yang mana, terserah. Mau dikalikan ini, atau dikalikan yang kedua. Ya, itu sama saja hasilnya. Cuman yang paling gampang adalah dikalikan ini. Karena 3 ini bisa membagi 3, dan 3 pun bisa membagi 15. Sehingga langsung. Yuk, 3x tambah 2, dan ini 3 dibagi 3, 1, min 15 dibagi 3, min 5, begitu. Ini tinggal salin ulang. 3x tambah 2 dikali x min 5. Itu adalah faktor dari ini. Ya, sehingga 2x plus 5 adalah faktor yang ditanyakan. Ditanyakanlah faktor yang lain kan? X min 5 ini udah, berarti faktor yang lainnya tiada lain adalah 2x plus 5. Itu kita mendapatkan dari cara memfaktorkan. Cara kedua, kita sudah belajar di video yang pertama. 3x kuadrat min 13 min x min 10 dibagi x min 5. Tulisnya begitu. Ya. Kita cari bilangan yang supaya mirip dengan ini. Ini mirip belum? Belum. Di sini tidak ada angka 3, maka munculkan 3 di sini. Di sini x kuadrat, maka munculkan x di sini. Sehingga kalau kita kalikan, 3x dikali x adalah 3x kuadrat. Begitu. 3x dikali min 5 adalah min 15x. Kita kurangi. 3x kuadrat dikurangi 3x kuadrat hilang. Negatif 13x dikurangi negatif 15. Berarti ini min dengan min jadi plus ya. Sehingga hasilnya adalah 2x. Min 10 kita simpan di situ. Sehingga 2x min 10. Sekarang kita cari lagi bilangan yang supaya sama. Di sini x, di sini x. Tapi di sini tidak ada 2, sedangkan di sini ada 2. Berarti dimunculkan angka 2. 2 dikali x, 2x. 2 dikali min 5, min 10. Ketika kita kurangi, pas 0. Berarti memang ini hasilnya. Ya, ini hasil atau faktor lain yang dicari. Jadi jawabannya sama dengan tadi. Bisa pakai cara ini juga. Sekarang kita akan belajar cara ketiga. Cara ketiga ini yang inti dari materi hari ini. 3x kuadrat min 13x min 10. Ya. Misalkan perkalian dari dua faktor. Faktor yang pertama ini x min 5 sudah diketahui. Kita akan mencari faktor yang lain. Tapi nggak tahu. Tulis aja ax plus b. Ya, ini kan mengandung x, di sini mengandung konstanta. Ini konstanta, ini x. Tapi di sini juga harus ada bilangan. Itu, karena kan ini 3 ya.
akan sama dengan 3x kuadrat min 13x min 10. Kalikan aja. AX dikali X, AX kuadrat. AX dikali min 5, min 5AX. Ditambah BX dikurangi 5B. Ini akan sama dengan ini. Ya, kita gabungkan dulu yang bisa digabung. Ini X kuadrat, nggak ada temannya, tulis. Ini X itu min 5A dengan B. Begitu, kita satukan. Ini min 5B. Sama dengan ini. Kita butuh A, kita butuh B. Ini kan A, ini B. A-nya kita dapat dari sini. Berarti A-nya kita simpulkan 3. B-nya yang simple dapat dari sini. Sehingga min 5B itu akan sama dengan min 10. Sehingga B sama dengan min 10 dibagi min 5 adalah 2. Jadi, faktor yang lain adalah A-nya 3. Ini kan 3 ya. 3X. B-nya 2. 3X tambah 2. Persis sama dengan 2 cara tadi. Silakan bisa pakai cara 1, cara 2, atau cara 3 ini. Maksud dari faktor yang lain adalah, jika dikalikan akan menghasilkan polinom yang dikehendaki. Itu intinya ya. Jadi kita nyari kalau dikalikan menghasilkan polinom yang dikehendaki. 3x tambah 2 dikali x min 5, kalau kita kalikan 3x dikali x, 3x kuadrat, 3x dikali min 5, min 15x, 2 dikali x, 2x, 2 kali min 5, min 10. Sehingga kalau digabung 2x kuadrat min 13x, min 10. Begitu. Itu maksud dari faktor yang lain. Kalau dikalikan hasilnya sama. Makanya kita nuliskan di awal. Baik, nomor contoh 3 sekarang. Silakan kalau mau coba dulu. Kita samakan jawabannya. Bentuk ini, sebuah polinom akan sama dengan ini. Uraikan aja. X plus 3 dikalikan ini. X dikali AX kuadrat, berarti AX pangkat 3. Kemudian X dikali BX, tambah BX kuadrat. Apakah sudah selesai X? Belum. C belum dikalikan, maka kita kalikan. X dikali C, CX. Apakah X sudah selesai dikalikan ini? Sudah. Tinggal giliran 3. 3X kuadrat, 3BX, 3C. Begitu. Ini D terpisah ya. D. Gabungkan mana yang bisa digabung. X pangkat 3 nggak ada teman, tulis. X kuadrat 1, 2. Berarti B dan 3A. B tambah 3A. X kuadrat. Sekarang C 1, 2. Berarti C ditambah 3B. Ya, koefisien dari X itu kan C. Dan juga 3B. Begitu. Sekarang konstanta, artinya yang tidak ada X, yang mana saja? 3C dan D. Begitu. Kita lihat yang bersesuaian. X pangkat 3 di sini X pangkat 3. Berarti kesimpulan kita 2 pasti sama dengan A. Begitu. Sekarang X kuadrat 7 di sini X kuadratnya B tambah 3A. Kesimpulan kita pasti B tambah 3 sama dengan 7. Karena A-nya 2, kita masukkan ke sini. 3 kali 2, 6. Berarti B-nya adalah 1. Ya. Sekarang kita cari C. Yang bersesuaian ini. Ini X min 1, ini X C plus 3B. Kesimpulan kita C plus 3B pasti sama dengan negatif 1. Karena B-nya sudah diketahui, masukkan ke sini. Berarti 3 kali 1, 3. Dan C kita dapatkan pindah ruas jadi negatif 4. Begitu. Sekarang yang D. Negatif 12, ini yang tidak mengandung X, yang tidak mengandung X di sini adalah 3C plus D. Berarti kesimpulan kita 3C plus D akan sama dengan negatif 12. Hasilnya adalah, masukkan yang sudah diketahui, C-nya negatif 4, jadi negatif 12 tambah D sama dengan negatif 12. Negatif 12 pindah ke sana, berarti plus, berarti 0. T sama dengan 0. Jawabannya adalah A 2, B1, C-4, dan D0. Nomor 4. Hampir mirip dengan soal yang tadi secara prinsip. Ya, ini lebih sederhana sebelumnya.
2x kuadrat min 2x min 12, ya, ekuivalen AX kuadrat plus B tambah C, dan seterusnya. Nah, tentukanlah nilai A kuadrat min 3B plus C. Berarti kita perlu tahu A, kita perlu tahu B, kita perlu tahu C. A-nya adalah 2, karena bersesuaian, sama-sama di depan X kuadrat. Nah, sekarang yang di depan X itu adalah min 2, sedangkan di sini di depan X adalah B plus C. Kesimpulan kita, pasti B plus C adalah negatif 2. Begitu. Lalu, yang terakhir adalah yang tidak memiliki X negatif 12, sedangkan di sini 3 dikali B min C. Berarti kesimpulan kita 3 dikali B min C akan sama negatif 12. Berarti B min C ini tinggal pindah ruas, negatif 12 dibagi 3, negatif 4. Kita dapatkan persamaan 1, persamaan 2. Begitu. Nah, di sini tinggal dieliminasi saja. Dikurangi. B dikurangi B, 0. C dikurangi negatif C. Min dengan min kan plus ya. Berarti C tambah C, 2C. Min 2 ditambah 4, karena min dengan min, berarti 2. Berarti C kita simpulkan adalah 1. Ini eliminasi substitusi biasa lah. Eliminasi ini ya. C sama dengan 1 kita masukkan. Ya, ini kan tadi ya. Karena C sama dengan 1, maka B tambah C min 2 yang ini kita masukkan 1 sini. Ya, sehingga B sama dengan negatif 3. Min 1 pindah ke sana jadi negatif 3. Jadi B sama dengan negatif 3. Ditanyakan A kuadrat min 3B plus C. Tinggal substitusi saja. A-nya 2, berarti 2 kuadrat dikurangi 3. B-nya min 3. Tambah C, C-nya 1. Berarti ini 4. Min 3 dikali min 3, positif 9, plus 1. 9 tambah 1, 10, ditambah 4, 14. Hanya begitu saja. Sekarang yang kelima, ini soal mulai kompleks, ya. Seperti ini. Ditanyakan adalah M dan N. Yuk, kita kerjakan saja. Ini kalau kita samakan penyebut kan dikalikan ya. Kalau kita kalikan, ini hasilnya adalah X kuadrat min 2X min 15. Begitu. Lalu kali silang. Ini kan apa sih menyamakan penyebut biasa ya. Ini dikali, lalu ini kali silang. M dikali X min 3 tinggal dikalikan, berarti M dikali X min 3. Lalu ini N dikali X plus 5. Begitu. Sama dengan 2X plus 3 dibagi X kuadrat min 2X min 15. Ternyata sama. Nih, ternyata sama. Kebetulan sama ini ya. Kalau sama-sama di sini, berarti bisa kita hilangkan. Begitu. Karena dikalikan kedua ruas dengan X kuadrat min 2X min 15. Jadi kan sama-sama hilang. Sehingga kesimpulan kita, atas akan sama dengan atas. Begitu. Berarti M, X min 3 ditambah N, X plus 5 akan sama dengan 2X plus 3. Karena ini sama ya. Bawah sudah sama, artinya atas pun harus sama. Ini harus sama dengan ini. Kita uraikan. M dikali X, MX. M dikali min 3, min 3M. N dikali X, NX. N dikali 5, plus 5N. Sama dengan 2X plus 3. Gabungkan yang mengandung X. Yang mengandung X adalah M dan N. Berarti M dan N. Yang tidak mengandung X, min 3M dan 5N. Kesimpulan kita, berarti M tambah N adalah 2. Lalu, min 3M plus 5N adalah 3. Begitu. Kita dapatkan 2 ini. SMP kita sudah tahu, eliminasi saja. Buat sama, dikalikan min 3, yang atas ini tetap. M dikali min 3, min 3M. N dikali min 3, min 3N. 2 dikali min 3, min 6. Yang ini dikali 1 artinya tidak berubah. Ketika dikurangi, ini 0. Min 3 dikurangi 5, berarti negatif 8N. Min 6 dikurangi 3, negatif 9. Sehingga N kita dapat negatif 9 per 8. Min dibagi min plus, jadi 9 per 8. Begitu. N-nya sudah dapat. Untuk mencari M, tinggal kita masukkan saja ke yang ada M, yang ada N-nya. Terserah mau ke sini atau mau ke sini. Kita pilih yang simple.
M ditambah N sama dengan 2. Kita masukkan 9/8. Berarti pindah ruas. M sama dengan 2 dikurangi 9/8. Samakan penyebut berarti 8. Ini dikalikan 16 dikurangi 9. 16 kurangi 9, 7/8. Jadi M-nya 7/8, N-nya 9/8. Itu jawabannya. Untuk memantapkan, silakan dicoba dulu, di pause, di pause dulu videonya, silakan ditulis untuk latihan.